See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawedi, kembali lagi bersama saya Rizwanda Pramarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita kiriman dari warga Desa Sukawedi, di mana ia menceritakan pengalaman adiknya yang diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata, di mana sesuatu ini dulunya adalah seseorang yang bisa dikatakan orang yang cabul. Langsung saja, mari kita simak cerita ini bersama. Panggil saja nama saya Reza. Saya yatim piatu karena kedua orang tua saya kecelakaan di tol Cipularang belasan tahun silam. Tapi alhamdulillah, saya dan adik perempuan saya selamat. Kita satu sama lain saling menguatkan. Bertahun-tahun setelahnya, saya bekerja di sebuah restoran, dan adik saya bekerja di salah satu minimarket biru. Sayangnya, minimarket biru letak adik saya bekerja itu letaknya tidak dekat dengan rumah. Dia berbeda kecamatan. Cukup jauh, jaraknya hampir sekitar 4 kilo dari tempat kami tinggal. Saya sudah pernah bilang ke adik saya sebut saja namanya Fauziah. Fauziah, apakah kamu bisa minta pindah ke minimarket yang di dekat rumah aja? Karena kadang-kadang kalau misalnya shiftnya itu kebentur sama-sama masuk siang, saya tidak bisa menjemput dia ketika dia pulang kerja. Kadang-kadang saya pernah minta izin ke supervisor buat jemput adik saya. Tapi itu pun tidak bisa setiap waktu boleh. Karena ketika tamu sedang ramai, saya pun gak enak hati untuk minta izin. Suatu hari, karena saya terus mendesak adik saya, tiba-tiba saja dia bilang kepada saya pengen resign. Waktu itu saya malah merasa bersalah. Karena maksud saya bukan untuk dia resign, tapi untuk pindah saja ke tempat yang lebih dekat. Saya bilang ke adik saya, maksud abang bukan gitu. Bukan gak mau antar jemput kamu. Maksud abang itu carilah minimarket yang lebih dekat dari rumah. Kami sedikit bertengkar waktu itu. Tapi ternyata pada akhirnya Fauziah cerita. Alasan dia resign dari minimarket biru itu bukan karena saya nggak mau antar jemput dia, tapi karena ada seorang yang membuatnya tidak nyaman. Dia hanya cerita garis besarnya saja dan berulang kali mengatakan kalau ada seseorang yang membuatnya nggak nyaman. Saya langsung refleks, bertanya kepada dia, apakah dia itu cowok? Dia hanya mengangguk. Cuman ketika saya tanya, apakah itu rekan kerjanya ataukah customer yang kerap belanja di minimarket biru itu, dia pun tidak menjawab. Waktu itu awal-awal minimarket merah dan biru masuk ke kota kami dan bisa dikatakan belum banyak mempunyai CCTV seperti sekarang. Mungkin kalau ada CCTV, tentunya orang yang suka mengganggu adik saya itu pastinya sudah bisa terlihat di CCTV dan
mungkin sudah kami laporkan ke pihak berwajib. Tapi sepertinya si Fauziah ini malah malu. Saya bertanya-tanya apa yang dilakukan orang itu kepada adik saya ini. Karena waktu itu adik saya merasa benar-benar dia ketakutan. Dan saya pun juga bingung karena Fauziah kan adik saya kandung, keluarga saya satu-satunya. Dan dia adalah tanggung jawab saya karena orang tua saya sudah tidak ada lagi. Dalam hati, kalau ada orang yang aneh-aneh dan macam-macam dengan dia, saya pun merasa marah. Waktu saya mengajukan cuti ke tempat saya kerja selama hampir 1 minggu full, saya mencoba untuk antar jemput Fauziah. Dan sekalian mengintai siapa orang yang suka mengganggu Fauziah. Di situ pun saya juga punya kenalan teman Fauziah, sebut saja namanya Andri. Saya ajak ngobrol dia, dan saya ajak dia makan siang. Kemudian saya tanya-tanya kepada Andri. Andri, Fauziah gimana sih kerjaannya sekarang? Oh, baik bang. Dia jawab begitu. Andri, saya mau tanya ini, ada nggak dia cerita sama kamu kalau dia lagi nggak nyaman dengan seseorang? Si Andri pun menjawab, saya nggak tahu bang. Cuman akhir-akhir ini si Fauziah terlihat seperti murung. Ternyata si Fauziah ini tertutup di tempat kerjanya. Dia tidak pernah punya teman untuk dia bercerita atau sekedar curhat atau sekedar berkeluh kesah. Jadi Andri pun benar-benar tidak tahu kalau misalnya ada pelanggan yang aneh-aneh di toko minimarket itu. Andri, saya minta tolong sama kamu. Kasih tahu abang. Kamu tahu kan nomor HP-ku? Kalau memang ada seseorang yang mengganggu Fauziah atau apalah, kamu hubungin abang. Iya bang, memangnya ada apa? Tanya Andri. Si Fauziah, adikku, dia itu mau resign. Katanya dia nggak enak repotin kamu untuk nganter jemput kalau abang pas lagi bentrokan shift sama dia. Enggak bang, aku sih nggak apa-apa. Aku nggak ngerasa direpotin kok. Kalau dia sama Bang Reza itu sudah aku anggap kayak saudaraku sendiri. Andri menjawab seperti itu. Karena sudah menitipkan Fauziah ke Andri, saya pun sedikit merasa lega. Namun walau begitu, saya masih tetap waspada. Kemudian suatu malam, Fauziah ini mengigau ketika ia tidur. Saya yang waktu itu baru ngerjain laporan dan saya masih belum tidur, saya langsung masuk ke kamar dia. Dia seperti ketakutan dalam mimpinya. Langsung waktu itu juga saya bangunkan dia. Dek, bangun. Kamu kenapa? Apa kamu gak ambil air wudhu ketika kamu mau tidur ini tadi? Atau mungkin kamu lupa sholat isya? Saya tanya kepada adik saya. Dia pun menjawab, enggak bang, aku udah itu kok, udah sholat, udah wudhu. Dia menjawab seperti orang yang kebingungan. Dan kelakuannya yang seperti itu, yang dia tidur dengan mengigau itu, tidak hanya 1-2 kali saja. Saya pun bingung, karena dia nggak mau terbuka orangnya. Sementara saya takut kalau dia kenapa-napa. Hari semakin hari, dia terlihat semakin nggak bersemangat. Tidak mau makan, sering begadang, tidak bisa tidur.
Saya sering perhatikan dia dari luar kamar. Dia juga masih sering mengigau ketika ia tidur. Sementara di tempat kerja, cuman Andri saja yang saya kenal. Penghujung tahun pun tiba. Dan adik saya beserta teman-teman kerjanya, mereka ini lembur. Begitupun saya, karena saya melayani banyak customer, saya pun sedikit terlambat menjemput adik saya Fauzia. Ketika saya jemput, waktu itu teman-temannya sudah pada pulang. Saya pun kaget, Fauzia sudah tidak ada lagi di depan minimarket biru itu. Biasanya dia menunggu saya di depan minimarket itu. Saya pun mencari-cari dia di sekitar situ. Waktu itu saya sudah panik dan takut. Sepintas pikiran-pikiran yang aneh-aneh melintas di pikiran saya. Adik saya kemana ini? Biasanya ada di sini kok tidak ada. Tiba-tiba saja ada suara telepon. Bang, abang udah jemput ya? Kemudian saya jawab, iya, abang udah jemput. Kamu di mana sih? Di depan minimarket ini kok kamu tidak ada? Saya di SPBU bang, lagi duduk di sini. Kebetulan ada SPBU yang buka 24 jam di sekitar minimarket tempat Fauzia kerja. Dia sedang duduk di dekat petugas-petugas SPBU yang lagi jaga di sana. Mungkin pikir si Fauzia, kalau ada orang rame, seseorang yang sering aneh-aneh dengan dia itu nggak akan bakal mendekat. Kemudian saya langsung bergegas menghampiri si Fauzia. Kamu kenapa? Tanya saya sesampainya di sana. Saya terus memaksa dia untuk cerita. Dan dia hanya nangis dan tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Waktu itu saya pun bingung. Karena saya emosi, saya sempat bentak dia. Kamu kenapa? Kalau ada apa-apa, kamu cerita kepada abang. Abang satu-satunya keluarga kamu. Tapi karena saya nggak mungkin buat ngajak ngobrol dia di depan orang rame, akhirnya kami meninggalkan SPBU itu dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Fauzia badannya demam, panas. Kemudian sesegera mungkin saya kasih obat dan saya temenin dia tidur. Saya tidur di bawah ranjang. Ketika di tengah-tengah tidurnya, dia masih mengigau lagi. Bisa dikatakan seperti sleep paralysis. Dia berdiri, masih dengan keadaan matanya yang masih merem. Kemudian dia membuka jendela kamar. Dan anehnya, ketika dia membuka jendela kamar, dia malah berteriak-teriak. Pergi, pergi, pergi. Pergi kamu. Kurang lebih kata-kata dia seperti itu. Saya pun kaget dan bingung. Dan saya bertanya-tanya juga, ada apa ini dengan adik saya? Besoknya lagi, saya ajak ngobrol dia. Fauzia, kamu itu kenapa? Kamu itu sering malam-malam mengigau ketika tidur. Kalau kayak gini terus, kita nggak akan nemu solusinya. Akhirnya, sedikit demi sedikit Fauzia mau cerita kepada saya. Ada orang gila bang, yang kejar-kejar saya. Saya pun bingung, karena kata adik saya, orang itu sering banget melorotin celana, terus menunjukkan sesuatu di balik celananya itu.
alat kelaminnya. Merasa takut dan syok melihat hal seperti itu. Saya pun emosi karena saya suruh adik saya untuk melawan, tapi dia malah ketakutan. Dia masih sering terbangun di tengah-tengah tidurnya. Terlebih lagi, seseorang yang mengganggunya itu, menurut kabar, ia meninggal dunia karena sakau. Menurut informasi yang saya dapat dari Andri, rekan kerja adik saya, orang itu adalah seorang mahasiswa yang drop out. Dia suka mabuk-mabukan dan memang otaknya sudah tercemar karena sering nonton film-film dewasa. Rumahnya berada di belakang minimarket biru tempat si Fauziah kerja. Waktu itu Andri yang banyak mengumpulkan informasi mengenai orang itu. Dan saya pikir, setelah si psikopat cabul ini meninggal dunia, semua masalah sudah selesai. Ini teman-teman kalau mau percaya ya silahkan, kalau enggak mau percaya silahkan juga. Karena ini menurut penuturan cerita adik saya. Dan saya mencoba untuk menghargai dan menghormati cerita yang disampaikan oleh adik saya. Ini pengalaman pribadinya. Jadi, selama beberapa hari setelah meninggalnya si psikopat cabul ini, Fauziah ini sempat tenang dan kalem. Dia sudah tidak sering terbangun di tengah-tengah tidurnya, seperti sleep paralysis itu, dan sebagainya. Sampai tiba-tiba saja, di suatu malam, Fauziah ini teriak-teriak histeris. Terus saat dia teriak-teriak, saya melihat gestur tubuhnya itu seperti sedang ada di tempat tidur sambil memegang lehernya. Sambil kakinya itu nendang-nendang sesuatu yang seperti menindihnya. Saya pun bingung mau nolongin bagaimana ini. Karena ibaratnya musuh Fauziah itu sesuatu yang tak terlihat oleh kasat mata. Dia seperti dalam posisi yang ketakutan, seperti terancam, dan diganggu oleh makhluk itu. Saya pun spontan mengambil sapu lidi yang ada di bawah kolong ranjang. Saya sabet-sabet ke sembarang arah sambil bilang pergi, karena waktu itu saya panik. Si Fauziah, adik saya, masih mencekik lehernya sambil nendang-nendang, sambil nangis, dan ia megap-megap karena kesulitan bernafas. Saya pun masih panik dan sebisa mungkin saya baca-baca doa seingat saya waktu itu. Kemudian Fauziah mulai tenang. Saya pun bingung dan takut melihat keadaan adik saya seperti itu. Dan waktu itu pun tidak ada yang bisa saya ajak untuk bercerita. Kemudian di tempat saya kerja itu ada seseorang yang saya panggil Abah. Beliau adalah koki yang sudah puluhan tahun kerja di sana. Saya berinisiatif menceritakan apa yang saya alami dengan adik saya semalam di rumah kepada Abah. Kemudian atas saran Abah, saya mengajak Fauziah ke Ustadz untuk dilaksanakan ruqyah. Sudah berbulan-bulan semenjak si psikopat cabul itu meninggal, adik saya Fauziah ini masih juga nggak tenang. Gestur-gestur tubuh, teriakan-teriakan, ekspresi wajah ketakutan selalu saja terulang setiap malam. Selain mengajak Fauziah ke Ustadz, saya juga mengajak Fauziah untuk ke psikolog.
prosesnya cukup lama dan memang butuh kesabaran. Dan saya pun tidak boleh menyerah karena Fauzia masih tanggung jawab saya. Dan alhamdulillah kami saling menguatkan waktu itu. Sampai pada akhirnya kami bisa melewati hal-hal aneh itu. Ya, kadang-kadang manusia memang lebih horor daripada setan atau hantu. Tapi apa yang dialami adik saya ini adalah hal yang lebih menakutkan daripada itu. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.